Pejuang terhebat nomor 1. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, dan sebelum kita lanjut, silakan like, share dan subscribe agar saya semakin semangat untuk update episode terbaru. Selamat menyaksikan. Bab 866. Meski Sena mendapatkan banyak keuntungan dari Ivan, seperti tas dan kosmetik bermerek, namun yang membuatnya sangat senang adalah villa yang dibelikan Ivan untuknya beberapa hari yang lalu. Villa ini memakan biaya Ivan lebih dari 50 juta dan namanya tertulis sebagai pemiliknya. Ini mewakili perasaan Ivan yang sebenarnya untuknya dan properti itu miliknya. Hal ini membuatnya berharap akan masa depan. Saat ini, Ivan memintanya untuk menjual villa dan hal itu membuatnya tidak senang. Wajah Sena menjadi gelap, dia menjawab, "Kau baru saja membeli villa ini untukku beberapa hari yang lalu dan sekarang kau memintaku untuk menjualnya dengan harga murah. Kau mengatakan sebelumnya kalau kau akan mengambil uang dari perusahaanmu, bukan menjual rumah ini." Ivan segera menghiburnya. "Sena, aku sedang memikirkan masa depan kita. Pikirkan tentang itu, Vane adalah batu sandungan kita." Selena berjalan ke tempatnya sekarang karena bantuan Vane. Sekarang, dia tidak hanya kembali ke keluarga Taylor, kakek bahkan mengatakan kalau dia akan mendirikan perusahaan baru dan menunjuk Selena sebagai penanggung jawab perusahaan baru itu. Ivan mengepalkan tangannya dan terus berbicara dengan marah. "Kemarin saat kami sedang minum-minum, kakek berkata kalau dia akan menginvestasikan 3 miliar sebagai dana cadangan perusahaan dan Selena akan bertanggung jawab atas semuanya. Perusahaan ini hampir sama dengan Taylor Group saat ini. Banyak sekali uangnya." Sena mengerutkan kening saat mendengarnya. Tampaknya Zeus Taylor menunjuk Selena untuk posisi penting. "Ya, kalau ini terus berlanjut, aku khawatir Selena akan memperjuangkan kekayaan keluarga Taylor pada kita di masa depan. Lagi pula, Cecilia sudah menikah dan dia tidak berbakat di bidang bisnis. Cecilia bukan pesaingku, tapi Selena berbeda. Selena adalah orang yang sangat pintar. Aku berusaha keras untuk mendapatkan kendali atas semua kekayaan keluarga Taylor dan kakek sebenarnya ingin memulai perusahaan baru untuk Selena. Kalau perusahaan Selena berhasil nantinya, posisinya di keluarga Taylor pasti akan berubah." Ivan semakin khawatir saat memikirkannya. Dia menatap Sena dan berkata dengan serius. "Sena, Taylor Group milik kita, keluarga Taylor, dan aku ingin mewarisi segalanya. Meskipun aku tidak bisa mewarisi semuanya, aku ingin mendapatkan setidaknya 90% darinya. Bagaimana itu bisa sampai ke tangan Selena? Kali ini, kau harus membantuku." Sena memikirkannya dan masih enggan. Dia berkata dengan wajah yang cemberut. "Ivan, aku ingin membantumu tetapi kau baru saja membeli villa ini. Kita perlu menurunkan harga kalau ingin menjualnya dengan terburu-buru. Kalau seperti itu, bukankah kita akan kehilangan banyak uang? Selain itu, karena kau sudah mengambil uang dari perusahaan, apa bedanya dengan uang 50 juta lebih? Mengapa kau tidak bisa langsung mengambil 2 miliar? Ivan tidak bisa berkata-kata tentang apa yang dikatakan Sena. Kakek sudah mengeluarkan uang sebanyak 3 miliar untuk memulai sebuah perusahaan cabang dan membiarkan Selena melakukan apapun yang dia inginkan. Itu membuatku tidak punya banyak uang. Selain itu, perusahaan tetap perlu beroperasi. Aku tidak akan mudah ketahuan kalau aku hanya mengambil 50 juta tetapi aku akan dengan mudah diketahui kalau aku secara langsung mengambil uang sebanyak 2 miliar dari perusahaan." Sena enggan memikirkan bagaimana villa itu awalnya adalah miliknya. Dia berkata dengan mengerutkan bibir, "Tapi apa hubungan membunuh Vane dengan kau mendapatkan warisan? Keduanya pasti terkait. Vane saat ini dianggap sebagai pria yang sangat mulia dan berposisi tinggi. 9 dewa perang yang agung mengiriminya hadiah saat mereka tahu kalau dia akan menikah. Menurutmu, apa para pebisnis lain tidak akan mau bekerja sama dengan Selena setelah dia membuka perusahaan? Banyak pengusaha akan berusaha keras untuk bekerja sama dengan Selena hanya untuk mendapatkan nama baik Vane dan untuk memberikan wajah pada Vane." Ivan langsung menjelaskan. "Kalau seperti itu, perusahaan Selena hanya akan menjadi lebih baik dan lebih besar. Pada saat itu, kakek akan semakin puas dengan kemampuannya. Menurutmu, berapa banyak warisan yang akan kita dapatkan? Tapi, kalau Vane mati, yang lain tidak akan memberi Selena kesempatan seperti itu karena Vane
Selain itu, dia mungkin putus asa karena kematiannya. Kalau dia menikah lagi dengan orang lain, kekayaan keluarga Taylor akan menjadi milik kita. Bab 867. Sena juga memahami situasinya saat ini. Dia memikirkannya lalu mengangguk. Baiklah, sayang, aku setuju untuk membantumu. Tapi, kau harus berjanji kepadaku kalau kau akan membeli 2 villa seperti ini setelah kau bisa mewarisi kekayaan keluarga Taylor. Petik 2. Tentu, apapun yang menjadi milikku adalah milikmu saat itu dan kita akan menjadi sebuah keluarga. Tidak ada artinya membeli 2 rumah untukmu. Ivan tersenyum. Saat ini, foto Vane dan 9 dewa perang besar menyebar ke publik. Sekarang semua orang tahu kalau ada seorang pria di Provinsi Tengah yang bisa mengumpulkan semua 9 dewa perang agung untuk makan bersama dan dia sendirian, menyebabkan keributan di kota-kota lain. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Namun, Vane merasa terganggu dengan apa yang terjadi beberapa hari ini. Banyak orang mendatanginya, meminta pengobatan darinya. Ada beberapa dengan penyakit yang sangat umum dan orang-orang ini masih datang ke Vane untuk berobat. Dia tidak bisa berkata-kata tentang situasinya dan bertanya-tanya berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk merawat orang-orang ini. Untungnya para pengawalnya yang cantik menghentikan orang-orang itu di pintu masuk dan tidak mengizinkan mereka masuk. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kalau orang-orang itu masuk? Vane akhirnya menyadari betapa menakutkan bagi sedikit peningkatan status sosial seseorang. Untungnya tidak ada yang tahu kalau dia adalah pejuang terhebat, kalau tidak, kusen pintunya mungkin akan rusak dari jumlah orang yang datang mengunjunginya. Pada akhirnya, jumlah pengunjung berkurang setelah Vane memasang tanda, dilarang masuk, di pintu masuk. Namun, masih banyak yang menolak untuk menyerah dan ingin meminta pengobatan pada Vane. Mereka hanya menyerah setelah Vane memasang tanda lain yang mengatakan, $100 juta per pengobatan. Meski begitu, masih ada beberapa pengusaha kaya yang akan datang meminta pertolongan Vane ketika mereka menemui penyakit yang sulit diobati. Vane tidak menolak kesempatan seperti itu yang akan memberinya 100 juta hanya dengan memperlakukan seseorang. Bagaimanapun, dia cukup bebas dan itu adalah uang yang mudah didapat. Setelah Vane dengan mudah mengobati penyakit kanker 2-3 orang, ketenarannya meningkat pesat dan keterampilan medisnya menyebar ke banyak tempat. Seperti prediksi Ivan dan Zeus Taylor, bisnis Selena berkembang dengan lancar setelah pernikahan yang menggetarkan kota. Ivan sangat marah ketika pabrik-pabrik kecil yang bekerja sama dengan perusahaannya untuk melakukan alih daya produksi benar-benar mengubah strategi dan malah bekerja sama dengan Selena. Akhirnya, 12 pembunuh dalam daftar pembunuh distrik Barat Daya secara bertahap tiba di Provinsi Tengah. Bab 868. Akhirnya, 12 pembunuh menakutkan berkumpul di tanah kosong di luar kota. Ken, Neil, Ivan, dan yang lainnya juga pergi. Haha, apa kalian meremehkan kami? Seorang lelaki tua memandangi para pembunuh di sekitar mereka dan mulai tertawa dingin. Siapa yang kalian coba bunuh? Bahkan aku, orang kedua dalam daftar pembunuh, tidak bisa melakukannya. Mengapa kau membutuhkan begitu banyak orang di sini? Kau bahkan mempekerjakan pembunuh yang pertama dalam daftar pembunuh. Mereka jelas merasa kalau orang-orang di depan mereka terlalu berlebihan. Mereka telah membunuh banyak orang dan beberapa dari mereka adalah tuan sejati. Namun, sebagian besar waktu, para pembunuh ini bekerja sendiri dan ini adalah pertama kalinya begitu banyak pembunuh penting dari daftar pembunuh berkumpul di tempat yang sama. Pria yang memegang tempat ketiga juga mulai tersenyum dingin. Ya, aku juga bertanya-tanya mengapa kau membutuhkan begitu banyak pembunuh untuk datang ke sini. Haha, dengan kita semua di sini, tidak masalah bagi kita untuk membunuh seorang petarung yang sekuat Raja Perang Bintang 7 atau Bintang 8, kan? Ya, apa ini sungguh diperlukan? Seorang wanita juga menyeringai. Mungkinkah kita tidak membunuh satu orang tetapi sekelompok orang? Itu masuk akal. Ivan tersenyum pahit sebelum berkata. Semuanya, harap tenang. Kali ini, kami meminta kalian semua untuk membunuh hanya satu orang. Bagaimana seharusnya kami menjelaskannya? Orang itu memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat dan bahkan memiliki belasan pengawal di rumahnya. Namun, orang itu cukup percaya diri dan tidak pernah membawa satu pun pengawal itu setiap kali dia meninggalkan rumah.
Jadi, kalian tidak perlu khawatir tentang pengawalnya. Ken juga berkata, kami menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakan begitu banyak dari kalian karena kami takut gagal. Kami perlu memastikan kalau kami akan berhasil kali ini. Kalau kami gagal, musuh akan waspada dan begitu itu terjadi, akan sangat sulit untuk membunuh orang itu. Tuan muda, mari kita berhenti berbelit-belit. Beritahu kami siapa orang itu. Dia harus menjadi pemimpin klan atau raja perang yang kuat, benar kan? Kau baru saja mengatakan kalau dia memiliki selusin pengawal. Kalau dia memiliki pengawal tetapi jumlah mereka tidak banyak, dia pasti bukan tetua klan. Itu bisa jadi raja perang yang baru saja kembali dari medan perang. Pada saat ini, pria yang menjadi nomor satu di daftar pembunuh distrik Barat Daya mulai tersenyum dingin. Bagiku, mempekerjakan begitu banyak orang di sini adalah membuat keributan besar atas masalah kecil karena aku cukup percaya diri dengan kekuatanku sendiri. Bagaimana aku harus membuat kalian mengerti? Sebagai contoh, selama orang yang kau minta untuk kubunuh bukanlah dewa perang, tidak ada orang lain yang penting. Haha, kalau begitu, aku juga berani mengatakan hal yang sama. Orang tua, urutan kedua dalam daftar pembunuh, juga mulai tertawa keras. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan juga sangat percaya diri. Aku cukup percaya diri saat mendengar apa yang kalian katakan. Ivan mengangguk puas setelah mendengar mereka. Baru kemudian Ken berbicara. Aku yakin kalian sudah mendengar tentang orang itu beberapa hari yang lalu. Dia tidak lain adalah Vane, menantu yang menikah dengan keluarga Taylor. Apa? Wajah seseorang menjadi gelap ketika mereka mendengarnya. Apa dia sungguh Vane? Kalau memang benar, itu akan sangat merepotkan. Pria itu adalah seseorang yang bisa mengumpulkan semua 9 dewa perang yang agung. Dia adalah dokter pribadi dari 9 dewa perang agung. Aku tidak merasa itu hal yang baik untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia berkontribusi banyak untuk semua orang di Chatisia. Bab 869. Salah satu pembunuh wanita mengerutkan kening dan terlihat ragu-ragu. Mereka mengira kalau mereka diminta untuk membunuh raja perang yang agak kuat. Kalau itu masalahnya, dia tidak akan terlalu tertekan tentang itu. Mereka tidak tahu kalau ketiga tuan muda ini meminta mereka untuk membunuh Vane, orang yang menyebabkan keributan di seluruh provinsi tengah. Mengapa kalian belum melawannya? Apa kalian semua tidak percaya diri? Ken terkejut melihat reaksi orang-orang ini. Dia melirik pria tua yang berada di urutan kedua dalam daftar pembunuh dan berkata, bukankah kau mengatakan kalau tidak ada orang lain yang akan menjadi masalah selama itu bukan dewa perang? Mengapa kalian bertingkah seperti ini saat mendengar kalau dia itu Vane? Orang tua itu mulai tersenyum pahit. Saudaraku, kami tahu kekuatan tempur orang itu dengan sangat baik. Tapi, dia bukanlah dewa perang atau raja perang sepanjang pengetahuan kita, jadi aku sendiri sudah cukup untuk membunuhnya. Dengan itu, apa kau tahu apa yang aku takuti? Orang tua itu berhenti sebelum melanjutkan kata-katanya. Kalau pemuda itu bisa mengumpulkan semua 9 dewa perang yang agung, itu berarti dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Ketia akan berada dalam masalah besar kalau kita membuat marah para dewa perang karena kita membunuhnya dan kalau mereka mengetahui bahwa kitalah yang membunuhnya. Bahkan Pris di urutan pertama dalam daftar pembunuh mengangguk setuju. Bukannya kita tidak percaya diri membunuh orang itu, kita hanya khawatir tentang konsekuensinya saat kita membuat marah dewa perang. Mengesampingkan alasan lain, bahkan kalau 2 atau 3 dari 9 dewa perang agung marah dan menyelidiki ini, kita pasti akan mati. Ken, Ivan, dan yang lainnya akhirnya menyadari apa yang terjadi. Para pembunuh yang awalnya berdarah dingin dan tak kenal takut ini khawatir karena menghadapi kemurkaan beberapa dewa perang adalah bencana bagi mereka. Jangan khawatir, kami berjanji kalau kami tidak akan membocorkan siapa kalian. Kami bisa bersumpah demi ini. Setelah diam beberapa lama, Ivan mengangkat tangannya dan berkata pasti. Ken sebaliknya, berkata, kalian adalah pembunuh terkenal di distrik Barat Data. Sekarang kau telah menerima uangnya, itu berarti kau telah menerima misinya. Tidak profesional kau menentang kata-katamu sekarang. Kalian semua adalah petarung hebat di daftar teratas dan tidakkah orang lain akan meremehkan kalian kalau sampai ini diketahui oleh orang lain?
Wajah 12 pembunuh terkenal itu menjadi gelap ketika mereka mendengarnya. Ya, mereka adalah 12 pembunuh terkenal. Reputasi mereka akan hancur jika berita tentang kejadian ini menyebar. Namun, target yang harus mereka bunuh benar-benar aneh. Identitasnya membuat membunuhnya lebih merepotkan daripada membunuh orang terkaya di Provinsi Tengah. Aku punya ide. Pembunuh wanita memikirkannya dan berkata, kami bisa bekerja sama dan membunuh orang itu. Ini adalah tugas yang sederhana. Tapi, kami punya syarat, kau harus memancingnya keluar kota dan menemukan tempat tanpa halangan agar kami bisa membunuhnya di sana. Ini akan memastikan kalau tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi. Kalau kami bergerak di kota, kami mungkin meninggalkan jejak dan akan mudah bagi orang lain untuk menyelidikinya. Orang tua itu, urutan kedua dalam daftar pembunuh, juga mengangguk. Itu akan bagus karena kita bisa menyingkirkan tubuhnya dengan mudah juga. Bab 870. Iya, itu akan menjadi pilihan terbaik yang kami punya. Pria yang menjadi nomor 1 dalam daftar pembunuh juga mengangguk setuju. Ivan dan yang lainnya merasa apa yang dikatakan pihak lain juga masuk akal. Lagi pula, kalau mereka sungguh membuat marah beberapa dewa perang, tidak satu pun dari mereka akan bisa melarikan diri bahkan kalau para pembunuh ini memiliki cara untuk melarikan diri. Akhirnya Ivan mengangguk. Ini akan berhasil. Mari kita pikirkan cara untuk memancing Vane keluar. Tapi, kalian perlu berjanji kepada kami kalau kalian akan berhasil kali ini. Kami tidak akan menerima kegagalan. Haha, jangan khawatir. Orang itu bukan dewa perang, apa yang perlu ditakuti? Apa menurutmu aku ini pembunuh yang tidak berguna? Orang tua yang berada di urutan kedua dalam daftar tersebut merasa bahwa apa yang dikatakan Ivan cukup lucu dan tertawa terbahak-bahak. Betul sekali. Orang itu pasti memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat untuk bisa bertahan di medan pertempuran selama 5 tahun. Tapi, posisi utamanya adalah seorang dokter, bukan? Jadi, kami tidak perlu takut pada apapun. Kalian pasti melebih-lebihkan orang itu dengan mempekerjakan begitu banyak dari kami yang ada di sini. Seorang wanita parubaya tersenyum dingin karena merasa Ivan dan yang lainnya terlalu berhati-hati. Namun, ini menguntungkan mereka karena akan sangat mudah bagi banyak dari mereka untuk membunuh satu orang. Ini adalah pekerjaan dengan jaminan uang mudah. Jangan meremehkan dia. Meskipun orang itu hanya seorang dokter, dia cukup mampu untuk bertahan di medan perang selama 5 tahun. Neil melangkah satu langkah ke depan. Kami tahu kalau dia pernah melawan beberapa marsekal dan para marsekal itu gagal melawan dia. Mereka akhirnya dibunuh oleh Vane. Apa? Salah satu pria yang berada di urutan ke-18 dalam daftar itu terkejut ketika mendengar hal itu. Kalau seperti itu, orang ini setidaknya memiliki kemampuan tempur Raja Perang Bintang 1 atau mungkin Raja Perang Bintang 2. Sangat sulit untuk menangani seseorang seperti itu. Mungkin sulit bagimu tapi itu tetap bukan masalah bagiku. Orang tua itu, yang kedua dalam daftar, mendengus dingin dan masih bertindak acuh tak acuh. Senang sekali kalian percaya diri. Orang itu pasti tidak akan lepas dari takdirnya dengan begitu banyak dari kalian yang bekerja bersama kali ini. Ken mengangguk dan berkata, bagaimana kalau begini, mari kita berkeliling dan melihat-lihat. Mari kita lihat kemana kita harus memikat orang itu agar lebih mudah mengepung dan menyergapnya. Nanti, kita hanya perlu memancingnya ke sana. Semua orang mulai melihat sekeliling. Akhirnya, seorang lelaki tua melompat ke pohon dan melihat jauh. Ketika dia kembali, dia memiliki sedikit senyum di sudut mulutnya. Aku telah menemukan tempat yang bagus dan akan sulit bagi orang itu untuk melarikan diri. Bab 871. Mata Ivan dan yang lainnya berbinar-binar dan mereka segera bertanya dengan cepat. Di mana tempat yang kau bicarakan itu? Orang tua itu tersenyum lalu berkata, berjalanlah menuju ke arah ini dan di tengah hutan ada sebuah danau. Ada pulau kecil di tengah danau tersebut dan hanya ada jembatan kayu kecil yang menghubungkan ke pulau itu. Haha, bukankah kematian Vane dijamin jika dia pergi ke pulau itu? Asalkan seseorang menjaga pintu masuk di jembatan tersebut, mustahil baginya untuk melarikan diri meskipun dia menyadari ada sesuatu yang salah. Baiklah, tempat itu adalah lokasi yang sangat bagus. Aku rasa kita tidak perlu memasuki kota sekarang. Istirahat dan tunggulah di sini.
Kita akan bersembunyi di pulau setelah Vane meninggalkan kota. Membunuhnya akan sangat mudah. Selain itu, jika kita tidak memasuki kota, Dewa Perang tidak akan dapat menemukan apapun bahkan jika Vane mati. Orang tua itu yang berada pada peringkat kedua dalam daftar mengangguk puas. Baiklah, itu bukan masalah. Bagaimana kalau begini, kami akan berusaha keras untuk memancing Vane keluar besok pagi. Setelah Ivan membuat keputusan akhirnya, belasan pembunuh itu pun pergi. Setelah 12 pembunuh itu pergi, Ivan berkata kepada Ken dan Neil. Tampaknya para pembunuh ini sangat percaya diri dan itu adalah hal yang baik bagi kita. Kali ini Vane pasti mati. Neil mengangguk puas dan diam-diam merasa lega. Kita telah berusaha keras untuk mengumpulkan 6 miliar dan mempekerjakan para ahli ini. Tak satu pun dari mereka berada di bawah posisi ke-10 dalam daftarnya. Vane pasti akan mati di tangan mereka dan ini satu-satunya kesempatan kita. Jika Vane tidak mati kali ini, kita akan kehilangan kesempatan. Ken tersenyum pahit saat dia berbicara. Mengapa aku masih merasa kita benar-benar kehilangan uang? Vane tidak mati karena dia mungkin sudah menyingkirkan racunnya. Namun, kekuatannya pasti sudah melemah. Akan sangat mudah untuk membunuhnya sekarang. Mungkin pengawal kita bisa melakukannya dan kita seharusnya meminta seseorang untuk menguji kekuatannya saat ini. Sangat menyakitkan bagi kita harus menghabiskan begitu banyak uang. Wajah Ivan menjadi gelap ketika dia mendengarnya. Kenapa kau tidak memberitahukan soal ini sebelumnya? Akan sangat bermanfaat jika kau mengatakannya sebelumnya. Sekarang kita telah mengeluarkan uang, tidak ada cara untuk menyesalinya dan kita hanya dapat melanjutkan rencananya. Neil terdiam beberapa saat sebelum berkata. Selain kita bertiga, Sena juga tahu tentang ini. Meskipun dia tidak ada di sini sekarang, tapi, aku takut Dewa Perang akan menyelidikinya setelah Vane mati. Bisakah kita mengandalkan Sena? Kita akan dalam masalah besar jika dia memberitahu orang lain tentang hal ini. Ken juga berkata. Wanita itu sangat usil dan suka pamer, apalagi dia wanita yang benar-benar murahan. Bagaimana jika dia memberitahu seseorang tentang apa yang terjadi hari ini hanya untuk pamer? Itu akan menempatkan kita pada posisi yang mengerikan. Ivan tersenyum dingin setelah mendengar perkataan mereka. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk menyimpan wanita ini di sisiku lebih lama lagi. Setelah beberapa waktu, aku akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga, wanita itu tidak berguna bagi kita sekarang. Aku hanya bersama dengannya sehingga dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Wanita itu adalah orang jahat, bagaimana bisa aku benar-benar menikahinya? Haha, Tuan Muda Ivan, apa yang kau katakan masuk akal. Kita ditemati oleh orang yang tepat. Neil tertawa. Jika kau membunuhnya, kemungkinan apa yang terjadi hari ini terungkap akan sangat berkurang. Betul sekali. Tuan Muda Ivan, kau bisa mendapatkan wanita manapun yang kau inginkan. Sekarang keluarga Taylor berkembang dengan sangat baik dan Ao adalah kepala keluarga berikutnya dari keluarga Taylor. Kau perlu membuat pilihan yang baik. Ken juga mengangguk puas. Kau tidak bisa menyimpan wanita seperti Sena, yang hanya akan melakukan apapun demi uang. Selain itu, ku dengar dia bersama banyak pria lainnya. Ivan mengangguk setuju. Tunggulah beberapa hari lagi. Aku akan membunuhnya dalam beberapa hari. Bab 872. Haha, kau pria pemberani. Neil tertawa. Dia memikirkan situasinya dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, tidak mudah untuk memancing Vane keluar. Mengapa dia mau percaya pada kita tanpa alasan sama sekali? Ken juga mengangguk. Kita semua di sini memiliki semacam perselisihan dengan Vane. Saat ini, pria itu pasti membenci kita dan kita tidak bisa begitu saja mengajaknya minum teh, bukan? Ivan mulai mengerutkan kening ketika mendengar apa yang dikatakan Ken dan Neil. Ini jelas merupakan tugas yang merepotkan. Vane adalah orang yang pintar, mengapa dia mau percaya pada mereka tanpa alasan yang bagus? Dia mulai memikirkannya. Beberapa saat kemudian, matanya bersinar. Ada cara tapi kita harus mengumpulkan uang untuk itu. Apa? Ken dan Neil tidak bisa berkata-kata lagi ketika mendengar bahwa mereka perlu mengumpulkan uang lagi.
Sebelumnya mereka sudah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan 2 miliar dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengumpulkan uang lagi sekarang. Berapa banyak? Kita tidak akan dapat melakukan apapun jika jumlahnya sangat banyak. Vane bukan seorang wanita dan kita tidak bisa menipunya begitu saja. Ken terdiam beberapa saat sebelum bertanya. Ivan menjawab, tidak juga. Kali ini, kita hanya perlu uang 100 juta. Dengan kita bertiga di sini, kalian berdua masing-masing akan bertanggung jawab atas 30 juta dan aku akan memberikan 40 juta. Setelah mengumpulkan uang 100 juta, kita hanya perlu mencari seseorang untuk berbohong pada Vane tentang memiliki ayah yang sangat sakit dan membawanya ke pulau. Ken pun berkata dengan penuh pencerahan. Aku mengerti apa yang ingin kau lakukan di sini. Banyak orang pergi mencari perawatan padanya dan Vane menjadi sangat kesal dengan orang-orang ini. Jadi dia menetapkan aturan di mana setiap orang harus membayarnya 100 juta untuk setiap pengobatan. Meskipun dia menetapkan harga tinggi, masih banyak yang akan pergi kepadanya untuk berobat dan dia mendapat cukup banyak uang dari hal tersebut. Neil melanjutkan persetujuannya, ya, kita bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk membuatnya meninggalkan kota dan datang ke pulau itu untuk melakukan pengobatan. Mereka pun berpisah untuk mengumpulkan uang setelah mengakhiri diskusinya. Pada saat yang sama, Fiona merasa sangat bahagia saat berada di villa keluarga Taylor. Ya ampun, menantuku ini adalah orang yang luar biasa. Dia membantu mengobati seseorang lagi hari ini dan menghasilkan 100 juta. Cek, para pebisnis ini benar-benar takut mati. Begitu mereka benar-benar sakit, mereka akan mengeluarkan uang untuk meminta pengobatan dari menantuku, tidak peduli betapa mahalnya pengobatan itu. Saat ini, Fiona sangat puas dengan Vane. Dia merasa hanya ada satu menantu di dunia ini yang merupakan orang yang sangat cakap. Dia bukan hanya seorang prajurit yang hebat, tapi juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan menghasilkan banyak uang. Hal yang paling penting adalah Vane adalah orang yang sangat murah hati. Dia memberi Fiona, Joan, Ben dan Andrew masing-masing 100 juta untuk dibelanjakan sesuka mereka. Tentu saja, aku tahu bahwa anakku bukanlah orang yang sederhana. Wajah Joan dipenuhi dengan senyum lebar. Vane akhirnya unggul dan dia tidak punya hal lain yang perlu dikhawatirkan lagi selama sisa hidupnya. Dia berencana menghabiskan hidupnya dengan damai di sini dan menunggu hari di mana dia mendapatkan cucu lagi. Mengesampingkan segalanya, saat ini Vane adalah sosok yang tak seorang pun di Provinsi Tengah berani menyinggung perasaannya. Dia bahkan menyadari bahwa Neil dan Ken, yang dulu mendambakan Selena, jarang membuat masalah bagi mereka akhir-akhir ini. Michael Wilson juga telah mati dan segalanya berkembang ke arah yang lebih baik. Tentu saja. Sekarang setelah Fiona menjadi kaya, kebenciannya pada Vane telah berhenti. Setiap kali dia menghadiri pertemuan dengan nyonya kaya lainnya, dia memuji Vane atas kemampuannya dan betapa cakapnya menantu laki-lakinya itu. Perubahan ini menyebabkan Vane, Joan, dan yang lainnya sedikit tercengang. Pada saat ini, seorang pengawal berjalan masuk dan berbicara kepada Vane. Tuan, seseorang sedang mencarimu dan mereka menunggumu di ruang pribadi yang terletak di lantai 2 Cafe Confidante. Mereka memintamu untuk pergi sekarang. Bab 873. Mereka mencariku. Vane mengerutkan keningnya. Mengapa mereka tidak datang ke sini jika mereka memang mencarinya? Mengapa bersikap begitu misterius ketika mereka sudah mencapai seberang jalan? Meskipun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Vane masih mengangguk dan berjalan ke kafe tersebut. Beberapa saat kemudian, Vane mencapai lantai atas Cafe Confidante. Tepat ketika sampai di atas, dia melihat beberapa pria berjas hitam berdiri dalam satu barisan dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka berjalan ke depan dan sedikit membungkuk ketika melihat Vane. Tuan muda Vane, silakan masuk. Kami telah menunggumu selama beberapa waktu. Tuan muda Vane. Wajah Vane menjadi gelap. Setelah berhenti sejenak, dia mengikuti di belakang rombongan itu dan berjalan menuju ruangan pribadi di depan mereka. Seluruh lantai atas kafe itu jelas sudah dipesan oleh seseorang. Selain orang yang ada di ruangan ini, tidak ada orang lain di sana. Vane membuka pintu dan memasuki ruangan pribadi tersebut. Seorang pria tua dengan rambut putih sedang duduk bersila di sana.
Orang tua itu segera berdiri dan membungkuk hormat saat melihat Vane memasuki ruangan. Tuan muda, keluarga kita sedang dalam bahaya besar. Tuan besar memintamu untuk datang dan memecahkan masalah kita. Vane tertawa saat mendengar ucapannya. Haha, aku penasaran siapa kalian. Siapa yang tahu itu ternyata orang-orang dari keluarga Woods. Vane mulai terlihat kesal saat berbicara. Ini konyol sekali. Kalian mengabaikanku dan ibuku karena aku adalah anak haram. Sekarang kalian ingin aku kembali karena posisiku telah berubah dan mereka tahu bahwa aku adalah dokter eksklusif untuk 9 dewa perang yang agung. Kalian orang yang tidak tahu malu. Vane masih ingat dengan jelas bagaimana 5 tahun yang lalu dia berlutut di luar rumah keluarga Woods ketika Joan dalam bahaya besar dan membutuhkan $1 juta untuk operasinya. Saat itu hujan turun dan dia berlutut di sana sepanjang malam. Namun, tidak ada satupun anggota keluarga Woods yang menghiraukannya. Pengurus rumah keluarga Woods bahkan meminta seseorang untuk memukul dan mempermalukannya sebelum akhirnya mengusirnya. Jika bukan karena dia memiliki darah pria itu di dalam dirinya dan tidak dapat mengubah kenyataan itu, dia pasti akan kembali ke sana dan menghukum orang-orang dari keluarga Woods. Tuan muda, sulit untuk menjelaskan semuanya sekarang. Kau selalu berada di hati Tuan besar tetapi kau tidak bisa menyalahkannya karena tidak mengunjungimu selama ini. Orang tua itu menghela napasnya. Bagaimanapun juga, kau juga tahu bahwa keluarga Woods sekarang menjadi lebih berpengaruh karena bantuan nyonya dari keluarga Lagorio. Keluarganya banyak membantu keluarga Woods, dan orang tua itu ingin mengatakan sesuatu lebih lanjut tetapi Vane langsung memotongnya. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan kembali jadi katakan kepada Nash Woods untuk menganggap seolah-olah dia tidak memiliki putra sebelumnya dan aku akan menganggap bahwa aku tidak pernah memiliki ayah seperti dia. Vane lalu pergi setelah berkata demikian. Tuan muda. Orang tua itu menghela nafasnya saat dia benar-benar memahami pikiran Vane. Vane pasti telah melalui banyak kesulitan untuk berada di tempatnya saat ini. Bagaimanapun juga, keluarga Woods adalah orang-orang yang menganiaya ibu dan anak ini. Bab 874. Setelah Vane pergi, seorang wanita muda yang cantik dengan gaun putih berjalan dari ruangan di seberangnya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Kau baru saja mendengar percakapan yang kami lakukan, kan? Akan sangat sulit untuk membujuk tuan muda. Orang tua itu segera memberi hormat dan berkata kepada wanita muda di depannya itu. Wanita muda itu tersenyum dengan tenang. Itu sangat normal. Bagaimanapun juga, dia dan ibunya diusir setelah mereka diketemukan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menerima perlakuan apapun dari keluarga Woods. Mungkin lebih baik jika kita menemuinya lebih awal. Wanita muda itu tersenyum pahit sebelum melanjutkan. Sikapku juga tidak akan menjadi lebih baik jika aku berada di posisinya dan tahu bahwa keluargaku hanya datang mencariku setelah mereka tahu bahwa aku adalah dokter eksklusif untuk 9 dewa perang agung. Orang tua itu juga mengangguk dan berkata, namun, aku belum menyelesaikan apa yang ingin kukatakan sebelum dia pergi. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Mengapa kita tidak mengunjungi keluarganya dan menjelaskan semuanya kepada mereka? Wanita muda itu memikirkannya dan berkata, kita tidak sedang terburu-buru. Mari kita tunggu 1 atau 2 hari lagi. Kemunculan kita terlalu mendadak, jadi beri dia waktu 2 hari untuk mencerna semuanya. Mengenai langkah kita selanjutnya, kupikir kita bisa memikirkan cara untuk bertemu dengan Joan besok. Orang tua itu memikirkannya dan mengangguk untuk menyetujuinya. Nona, apa yang kau katakan masuk akal. Vane tidak memiliki hubungan yang dalam dengan tuan besar kita, jadi wajar jika dia bereaksi seperti itu. Mungkin kita bisa mulai membujuk Joan. Lagi pula, mereka pernah bersama. Jika dia tahu bahwa tuan besar sakit parah, dia mungkin setuju membawa tuan muda itu kembali bersama kita. Vane segera kembali ke rumah keluarga Taylor dengan ekspresi gelap di wajahnya. Di dalam hatinya dia sangat marah ketika ingat betapa kejamnya keluarga Woods bertahun-tahun yang lalu. Vane, apa yang terjadi? Kau tidak terlihat baik. Apa terjadi sesuatu? Joan berjalan dengan ekspresi cemas dan bertanya dengan prihatin ketika melihat ekspresi gelap Vane. Vane menatap Joan sebelum akhirnya menghiburnya dengan sebuah senyuman.
Ibu, tidak ada yang salah. Jangan khawatir. Baiklah, jangan terlalu memaksakan diri. Kita sekarang cukup kaya dan itu akan cukup bagi kita jika kita menghabiskannya begitu saja. Semuanya sudah cukup dan perusahaan Selena berkembang cukup baik sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Joan tersenyum. Meskipun Vane mengatakan bahwa tidak ada yang salah, dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu Vane. Putranya itu hanya menolak untuk memberitahunya tentang hal tersebut. Keesokan harinya, seorang pemuda mendatangi Vane. Dokter ajaib Vane, tolong bantu istriku. Dia tidak akan berhasil bertahan. Dia mengalami kondisi yang aneh dan terus-menerus merasakan sakit di dadanya. Kami telah memeriksakan dirinya di rumah sakit lain tetapi tidak satu pun dari mereka dapat memberikan diagnosisnya. Dia kesakitan lagi hari ini dan itu terjadi secara tidak teratur. Aku ingin kau ikut denganku dan membantu melihat kondisi istriku. Seorang pria parubaya di depan Vane juga tampak terlihat sangat khawatir. Vane, kenapa kau belum juga pergi? Kau akan mendapatkan 100 juta lagi. Bisnis sedang berkembang pesat. Fiona sangat gembira ketika mendengarnya. Ia lalu berkata kepada pria parubaya itu. Jangan khawatir, menantuku ini bisa mengobati kondisi apapun. Istrimu pasti akan sembuh setelah menantuku melihatnya. Itu akan sangat bagus. Aku dengar bahwa Vane adalah dokter yang bekerja secara ajaib, itulah mengapa aku segera datang ke sini. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum. Dokter Vane, kau tidak akan menolak permintaanku, kan? Istriku benar-benar menunggumu untuk menyelamatkan hidupnya. Biayanya 100 juta, transfer dulu padaku dan aku akan melakukan pekerjaanku. Itu aturannya. Vane berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, uang bukanlah masalah. Bukan masalah. Bab 875. Pria parubaya itu segera mengangguk. Haha, sigap sekali. Sebelumnya ada seseorang yang mencoba menegosiasikan harganya. Kami tidak menerima negosiasi apapun. Fiona merasa senang dan segera memberikan selembar kertas kepada pria itu. Ini detail rekening banknya dan kau bisa melakukan transfer uangnya. Jangan khawatir, menantuku pasti sangat yakin. Jika dia tidak dapat menyembuhkan istrimu, dia pasti akan mengembalikan uang ini kepadamu. Pria itu dengan cepat melakukan transfer uangnya dan mengantar Vane keluar kota. Kita sudah tidak berada di wilayah Provinsi Tengah. Vane tertegun dan bertanya kepada pria yang mengemudikan mobil itu ketika melihat bahwa mereka akan meninggalkan kota. Haha, Dokter Vane sang pembuat keajaiban, jangan khawatir. Kita akan tetap berada di Provinsi Tengah. Hanya saja aku dan istriku menyukai waktu tenang untuk diri sendiri sehingga kami membangun gubuk kecil di daerah terpencil di luar kota. Kami suka memancing di tepi danau saat kami sedang luang. Pria itu menjelaskan dengan senang hati. Tak lama kemudian, pria itu memarkir mobilnya di depan hutan dan berkata kepada Vane. Maaf, Dokter Vane, tetapi tidak ada jalan di depan kita dan aku tidak bisa masuk dengan mobilnya. Kita hanya bisa parkir di sini dan kau harus berjalan denganku. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh. Kita akan segera mencapai tempat itu setelah melewati hutan ini. Baiklah. Vane keluar dari mobil bersama pria itu dan diam-diam tersenyum dingin ketika melihat situasi di sekitarnya. Pria ini jelas berbohong. Dia juga merasakan bahwa ini mungkin sebuah jebakan. Namun, dia terlalu malas untuk mengekspos kebohongan orang ini. Vane mengikuti di belakang pria itu dan mereka segera melewati hutan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan sebuah danau. Di depan mereka, ada jembatan kayu kecil yang menuju ke pulau di tengah danau. Samar-samar mereka bisa melihat sebuah gubuk kecil yang usang tidak jauh dari tengah pulau. Aku tidak menyangka kau dan istrimu menikmati hidup seperti ini. Vane tersenyum. Pria ini memimpin jalan di depan dan Vane mengikuti di belakangnya saat mereka menyeberangi jembatan. Pria itu tersenyum malu. Dia berjalan ke depan sambil menjelaskan, "Yah, aku dan istriku menikmati ketenangan karena kamu cukup lelah dengan hiruk-pikuk kota. Itulah mengapa kami menemukan tempat yang sepi untuk beristirahat. Tentu saja, kami masih harus pergi ke kota untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya." Mereka pun segera mencapai pulau kecil itu. Setelah mencapai sebidang lahan kecil hutan di pulau itu, Vane berhenti. "Keluarlah, kalian semua.
Aku tidak bodoh. Karena kalian telah memilih tempat ini sebagai kuburan kalian, aku pasti akan mengabulkan keinginan kalian. Dokter Vane, apa yang kau bicarakan? Pria parubaya itu berbalik dengan ekspresi cemberut dan sengaja bertanya padanya. Haha, berhentilah berpura-pura. Tidak ada istrimu di gubuk itu, kan? Bahkan jika ada, wanita itu pasti juga seorang pembunuh yang akan membunuhku, kan? Vane tertawa. Kalau memang sering berkunjung ke tempat ini bersama istrimu, maka tempat parkir mobil tadi pasti ada bekas bannya. Namun, di tempat itu sepertinya tidak pernah ada mobil yang pernah diparkir di sana. Jika memang seperti itu, kau telah menyadari sejak awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pria parubaya itu tertawa dingin. Kau melihat ada yang tidak beres, tetapi masih mengikutiku. Cek-cek. Kau benar-benar percaya diri. Bersambung.